coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Muhammadiyah Satu Lendah, Ibu Dalium atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru SMK Muhammadiyah Satu Lendah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang pertemuan SMK Muhammadiyah Satu Lendah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hingga akhir nanti kita tunggu syafaatnya. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang menjelang sore hari ini. Langsung pembukaan, langsung penjelasan diskusi. Oh iya, sambutan sedikit. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu langsung nanti workshop peningkatan kompetensi guru melalui platform Merdeka Mengajar yang akan disampaikan oleh Ibu Presi. Acara yang ketiga yaitu lain-lain, bisa nanti untuk tanya jawab mengenai platform Merdeka Mengajar. Dan acara yang keempat yaitu penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita awali acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua yaitu acara inti, yaitu workshop peningkatan kompetensi guru dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar atau sering disingkat PMM. Kepada Ibu Breslin Andani, waktu dan tempat secukupnya saya persilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dalium selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Satu Lendah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Pada kesempatan hari ini saya Breslin Andani ingin sharing tentang penggunaan platform Merdeka Mengajar. Izinkan Bapak Ibu saya untuk berdiri, boleh? Nggak nyaman saya soalnya. Oke, Bapak Ibu Guru, di sini kita akan memulai workshop tentang penggunaan platform Merdeka Mengajar. Apakah dari Bapak Ibu Guru sudah ada yang mengerjakan hingga aksi nyata? Pak Haryadi mungkin? Belum. Ibu Septi mungkin? Belum. Baik. Kenapa Bapak Ibu kok belum ada sampai aksi nyata? Apakah ada masalah? Mengumpulkan niat. Kalau dari Pak Anam, kenapa masalahnya kok tidak sampai aksi nyata? Padahal kita sudah ada workshop dari tahun 2021. Kenapa Pak Anam kendalanya? Faktor diri sendiri. Kalau Bu Ruri, kenapa kok belum sampai aksi nyata? Oh. Baik. Kalau Pak Yuri, ada Bapak Yuri? Masalahnya apa Pak? Kok belum sampai aksi nyata? Skala prioritas.
Skala prioritas. Berarti PMM kurang begitu prioritas, Pak? Dibanding tugas yang diberikan. Oh, baik sekali. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Yuri. Baik, sebelum kita masuk ke PMM, next Pak. Oke, di sini ada jadi tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada yang saya garis terbalik yaitu menuntun. Sekarang menurut Bapak Ibu, kata menuntun itu seperti apa definisinya? Apakah ada yang mau memberi gambaran kata menuntun itu seperti apa? Ibu Ika mungkin? Memberikan contoh. Ya. Ada lagi Pak Fajar mungkin? Mendampingi, didampingi atau mendampingi Pak? Mendampingi, baik. Pak Fuad? Mengajak. Ada pendapat lain? Berjalan beriringan, itu menuntun ya? Iya, bagus sekali. Tidak ada jawaban salah ya Bapak Ibu, tidak ada jawaban salah. Saya tidak akan menyalahkan jawaban. Baik, kalau dari Bu Rina mungkin menuntun di sini apa Bu? Menurut pendapat Anda, jenengan, maaf. Sudah dijawab semua. Iya, berarti kita bisa menyimpulkan, kesimpulannya seperti apa Pak Yuri? Jadi menuntun itu mengajak, memberi contoh, mendampingi, dan berjalan beriringan. Oh ya, bagus. Tepuk tangan lagi buat Pak Yuri. Nah, jadi di sini kita itu sebagai guru itu tidak cukup saja memberi ilmu saja ya Bapak Ibu. Ibaratnya itu seperti petani. Petani sedang menanam padi. Itu tidak cukup saja petani itu menanam padi saja, tapi harus bagaimana? Ya, harus dirawat. Jika ada rumput dihilangi. Apa Pak istilahnya kalau menghilangi rumput di padi-padi itu, Pak? Matun. Kok menyiangi Pak? Disiangi ini. Iya, aku ngerti kok. Iya, berarti jadi ibaratnya seperti petani sedang menanam padi ya. Kalau kita diibaratkan seperti itu, kita itu mendidik tidak cukup hanya memberikan ilmu saja, tapi harus menuntun mereka. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menuntun? Apa yang harus kita lakukan? Ya, mendidik moral mereka juga, mengarahkan mereka ke arah yang benar, benar. Jadi jangan sampai hanya diajari 1+1 aja. Tapi harus diajarkan moral kebaikan pula. Seperti itu. Terus next Pak. Oke, yang selanjutnya pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ada yang bisa memberikan gambaran kodrat alam dan kodrat zaman itu seperti apa? Monggo. Jika tidak ada, saya akan sebenarnya tidak boleh menunjuk ya. Tapi saya akan memilih. Monggo. Menurut Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman itu seperti apa? Ngawur. Bisa benar juga benar. Apa? Pak Joko mungkin? Kodrat alam mendidik itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oh ya, dari Bu Ana, potensi anak itu dari kodrat alam. Oke, boleh. Bagus sekali. Terus, ada lagi Pak Martino, kodrat zaman disesuaikan dengan dari huruf era zamannya. Nah, jadi di sini disebutkan kodrat alam itu disesuaikan dengan bakat minat anak. Ketika kita mengajar, jangan disamakan dipukul rata semuanya. Karena setiap anak itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai guru adalah
bagaimana caranya biar si anak itu dengan potensi bakat dan minat yang berbeda-beda itu bisa dikatakan sukses dengan keterampilan yang mereka miliki. Oke, terus yang selanjutnya kodrat zaman. Contohnya, misalnya kita zaman dahulu itu belum ada HP. Jangan sampai anak sekarang benar-benar terus 100% tidak boleh diberikan, tidak boleh menggunakan HP. Tapi bagaimana caranya kita sebagai pendidik itu memberikan, membolehkan peserta didik menggunakan HP namun dengan bijak. Ya, karena kalau kita samakan dengan zaman dahulu yang ketika mendidik itu tidak pakai HP sama sekali, itu jelas beda sekali karena eranya sekarang sudah sangat berbeda sekali. Seperti itu. Jadi menekankan ke anak-anak bagaimana mereka itu bisa menggunakan HP dengan bijak, bisa menyaring informasi dengan baik, bukan malah menggunakan HP tidak sepantasnya. Seperti itu, misalnya baru pelajaran, kalau sudah kontrak belajar tidak bermain HP, ya oke, ditekankan untuk tidak bermain HP gitu. Tapi ketika ada penggunaan HP di saat pembelajaran, silahkan digunakan dengan bijak. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita masuk ke materi PMM, saya ada ice breaking. Saya minta bapak-bapak ada 6 orang, silahkan berdiri ke depan, maju. Ibu-ibu 4 orang mungkin. Monggo, Bu Nurul, Bu Weni, Bu Rina, sama Bu Ipung. Monggo silahkan, boleh berempat. Bapak-bapak 6. Ayo monggo, silahkan, let's go. Oke, berhadapan ya Bapak Ibu. Berhadapan. Oke, berhadapan. Berhadapan. Ya. Jangan berhadapan sama Pak Joko. Kita berhadapannya ini ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak. Ayo bapak-bapak segera. Pak Anam, Pak Joko, Pak Martino, Pak Haryadi, Pak Yuri. Pak Fuad, monggo berenam. Berenam. Kesana semua aja. Berhadapannya gini semua. Oke, mohon maaf saya izin meletakkan permen ini ke lantai, bukan maksud tidak menghargai makanan, namun ini keperluan ice breaking. Oke, berhadapan hadap utara selatan. Iya nggak sih? Iya benar. Ya, dua-dua berhadapan berpasangan. Pak Yuri oh tadi ge? Pak Yuri. Walah. Awas, pamit. Jangan dinilai harganya, tapi ini dinilai permainannya. Baik, sebelum kita mulai, permainannya sangat gampang sekali. Jadi ketika saya bilang kepala, pundak, lutut, perut, ya, silahkan disentuh bagian-bagian yang saya sebutkan. Ketika saya sebutkan permen, silahkan ambil permennya, direbut. Bukan direbut ke sana ya, rebutnya di depannya. Nanti ngebut ke tempat Pak Joko, Pak Yuri. Tidak boleh pakai kaki, harus pakai tangan. Siap? Oke, siap. Tes dulu, tes. Kepala, pundak, lutut, perut. Oke, udah? Perut. Oke, siap ya. Kepala, pundak, lutut, perut. Kepala, pundak, lutut, permen. Oke, sekali lagi. Oh, disimpantongin aja kan udah menjadi haknya. Oke, siap. Sekali lagi fokus ya Bapak Ibu.
Rada cepet ini kalau tadi pelan-pelan. Kepala, pundak, lutut, perut, lutut, perut. Kepala, pundak, lutut, perut, lutut, perut. Kepala, pundak, lutut, perut, permen. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan, boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru. Nah, silakan boleh berbagi. Gimana Bapak Ibu, sudah cukup melek atau masih kurang? Kurang ya? Nanti lagi. Oke, next Pak. Oke. Apa itu? Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kenapa? Habis. Enggak lah, masih ringan ini. Oke, apa itu PMM? Apa Bapak Ibu PMM? Platform Merdeka Mengajar. Oke, next Pak. Semuanya udah tahu ya ini. Jadi Platform Merdeka Mengajar dibangun untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Next. Platform ini juga disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Jadi gini Bapak Ibu, di dalam PMM itu banyak sekali topik yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita, kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu itu dari 40 PM topik itu tidak harus, harus Merdeka Belajar, harus P5, misalnya seperti itu tidak. Bapak Ibu itu bisa memilih. Misalnya kalau Bu Ika, Bu Ana, itu bisa memilih tentang bimbingan konseling. Itu banyak sekali materi-materi atau topik tentang bimbingan konseling. Misalnya seperti Pak Yuri, bisa memilih tentang KOSP. Terus misalnya Pak Anom, tadi sempat bertanya, Bu, saya materinya TO ki ora ono katanya. Iya, tapi Pak Anom itu bisa memilih tentang pendidikan SMK. Jadi banyak sekali materi atau topik yang bisa kita pilih dan tidak ditentukan Bapak Ibu. Bebas. Oke, next. Nah, di sini kita masuk. Siapakah tim saya? Jamboard. Sebentar. Bapak Ibu di sini apakah sudah masuk komunitas praktisi? Grup komunitas praktisi apakah ada yang belum masuk? Oke, komunitas praktisi itu bocorannya sedikit, itu nanti yang akan bertanggung jawab Pak Denny dan Pak Anom. Nah, ini kegiatan ini tuh nanti berhubungan dengan komunitas praktisi. Saya akan kirim link yang berisi tentang siapakah tim saya. Nah, di layar sudah di-share oleh Pak Arbi, ditampilkan. Mana sih? Tim praktisi. Komunitas praktisi. Pak, coba di-share ke komunitas praktisi dong. Kok nggak ketemu? Oh, ini udah. Oke, Bapak Ibu, silahkan sekarang boleh berkelompok dengan timnya karena di sini sudah kami tentukan siapa saja anggota kelompoknya. Silahkan boleh berkumpul 2 menit. Silahkan boleh berkumpul dengan kelompoknya sesuai yang sudah kami siapkan. Monggo, silakan boleh berkelompok dengan kelompoknya sesuai dengan yang sudah dibagi. Pak Yuri nggak apa-apa, sendiri selesai nanti.
Ada izin kabeh kok. Oke, snacknya boleh dikasih nama dulu ya. Nggak apa-apa. Oke, Pak Anot mungkin bisa gabung dengan Pak Fajar. Karena TO akan menjadi satu. Oke, sudah berkelompok semuanya. Silakan langsung berkelompok dengan kelompoknya ya. Pak Martino sama siapa nih? Oh iya, Pak Sejarah. Semoga. Oh iya. Baik. Oke, jadi sudah ada kelompoknya masing-masing. Pak Haryadi silakan pindah. Ibu PKN, Ibu BK dan Ibu Seni besok ditambah dengan Bu Kepala Sekolah nggih. Sip. Nah, jangan mriki, Bu. Enggak apa-apa, kelihatan kok. Oh, benda kesoten mau. Wah, parah. Oke, Pak. PowerPoint presentasi lagi. Baik, Bapak Ibu sudah menemukan tim Bapak Ibu. Apakah perasaan Bapak Ibu sangat senang dengan kelompoknya yang sekarang? Anda nggak punya kelompok. Kenapa? Anda kok bisa nggak punya kelompok? Kelompok Anda kemana? Next. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya sudah kirim link di Jamboard. Coba buka linknya. Nah, kalau Bapak Ibu belum install aplikasi Jamboard, boleh diinstal dulu ya. Saya kasih waktu 3 menit. Jamboard. Jadi itu harus install aplikasi Jamboard dulu. Setelah iya bisa, di laptop bisa. Kalau di laptop tidak perlu aplikasi install, tapi kalau buka di HP itu harus install aplikasi. Maka inilah yang saya ini karena Bapak Ibu harus bawa laptop biar tidak install banyak. Oke, setelah install aplikasi Jamboard atau Bapak Ibu yang sudah menggunakan laptop dan sudah membuka Jamboard, silahkan tuliskan setiap Bapak Ibu menuliskan motivasi agar selesai aksi nyata PMM. Dikasih nama, misalnya contoh ya, Bu Nurul, terus tanda minus, terus motivasinya apa. Jadi dikasih nama, jadi nanti saya dan Pak Arbi bisa ngecek nih, oh yang belum nulis Pak Haryadi, oke, gitu, kita tagih. Berarti tidak ada motivasi, seperti itu. Coba silakan 2 menit buat isi. Motivasinya cukup 1 aja. Apa yang menjadi motivasinya Bapak Ibu agar bisa selesai hingga aksi nyata? Silahkan. Semuanya harus mengisi. Ya, kalau bisa diarahkan ke belajar ID semua. Ya, langsung. Maaf Pak. Diisinya coba buka Jamboard Pak. Di slide kedua ya. Kan bisa di slide. Jamboard itu kami buat 3 slide. Yang slide pertama itu tim saya, slide kedua itu motivasi. Nah, ini di slide kedua digeser, bagian atas itu ada geser-gesernya. Silakan, boleh diklik, ini ada hurufan T atau pakai sticky note. Sticky note itu di bawah tanda panah itu sticky note. Jadi Bapak Ibu menambahkan teksnya bisa pakai sticky note atau teks yang ada huruf T di dalam kotak itu. Terus dikasih nama Pak Yuhri, motivasinya apa? Silahkan. Ya, T bisa. Atau iya, next. Aku nanya apa Pak? Coba WA Mas Rian Pak. Oh, pakai add Pak. Ini belum pakai add nih. Add. Depan. Sini. 97 add. Nah, next. Nah, passwordnya. Motivasi Bapak Ibu agar bisa menyelesaikan aksi nyata. Silakan.
Sudah? Oh, oke. Oh, baru install Jamboard. Oke. Udah install Jamboard? Nggak bisa? Bisa ya? Masa enggak? Itu bisa? Ya, maksudnya linknya. Oh, linknya klik di grup. Nah, masuk. Klik. Boleh web ya? Mau loh ke aplikasi itu. Gak bisa lagi. Stuck. Tapi stuck gitu. Ya, sabar sinyalnya. Aduh, bagaimana ini Pak Albi kok mau keluar? Bisa? Bisa? Ayo Mbak Indah, mana ini? Sudah? Mantap. Langsung di save aja biar teman-temannya termotivasi untuk mengisi. Nah, oke, silahkan. Ayo. Nyari motivasi dulu. Jadi ini diminta mengisi motivasi tapi nyari motivasi dulu dari temannya. Ayo. Ya, seperti itu bisa. Per orang. Setiap orang harus mengisi. Bu Ruri motivasinya apa? Bu Ana motivasinya apa? Jadi semuanya harus mengisi satu-satu. Mengisi motivasinya jangan terpaksa ya Bapak Ibu. Motivasinya jangan terpaksa. Bisa dipindahkan Mbak, coba buka Jamboardnya. Pak Arbi, coba digeser-geser ya, tolong. Ya, nah ini bisa diklik, terus digeser bisa. Wah, jangan ada yang orek-orek dong, tolong. Wah, siswanya gimana ini? Jangan hapus hasil temennya ya. Apa-apa, latihan Bapak Ibu biar ini, biar bisa buat ini loh. Apa? Oh, emang dapat ya? Oke, next. Waduh, siapa yang orek-orek ini ya? Gambarnya yang bagus sekalian. Ayo dikasih ya jenenge aja Mr. A. Namanya tolong di atas ya, nama dulu baru ini harus dikasih nama. Jangan sampai nggak ada namanya. Itu random itu. Jangan di enter dulu Pak. Diedit bisa Pak, diklik di bagian Jamboardnya. Mbok tolong iki ora ada orek-orek. Pak kayak ditampilkan loh. Enggak bisa itu. Yes, tak edit yuk. Tuntutan. Iso nyambung meeting dong. Pas ya nunggu. Diane mboten kuat ya. Oke, 5, 12, baru 13. Apa ini? Rian harus ada makanan. Ada Rian di sini. Saya hapus dulu, nggak apa-apa.
slide kedua ya Bapak Ibu. Motivasinya ada di slide kedua. Wah, nek iki sapa to lek sing gambar-gambar. Oke. Lah kenapa Pak ditampilke? Tuntutan itu aja. Nah, buat dikira aku banget. Sedih soalnya apa sambatnya. Nes nyerang saya apa sih ya? Oke Bapak Ibu, ada yang belum mengisi motivasi saya? Sudah ya? Sudah, baik. Yuk PPT-nya Pak. Ya nggak kenal itu. Bisa nggak? Next. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan dulu. Setelah Bapak Ibu membuat motivasi Bapak Ibu dalam mengerjakan aksi nyata, kita lanjut ke tutorial unduh aplikasi PMM. Nah, jika Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi di smartphone Bapak Ibu, itu tidak perlu pakai web, jadi langsung masuk melalui aplikasi tersebut dengan akun Belajar ID. Tapi jika Bapak Ibu membukanya melalui laptop, silakan langsung masuk ke web PMM. Sudah semua? Oke, next. Nah, tampilan pertama akan muncul seperti ini. Setelah itu langsung login di bagian kanan, masuk PMM dengan Belajar ID akan langsung ke berandanya. Nah, untuk mencari ketugasan-ketugasan apa sih yang dibicarakan ini, apa sih maksudnya topik-topik, silahkan cari di pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri, Bapak ada 3 pilihan, yang di tengah itu topik. Coba Bapak Ibu sekarang buka. Nah, yang tengah itu topik. Di sana akan muncul 40 topik. Bapak Ibu bisa pilih. Baik, next. Nah, seperti ini. Setelah Bapak Ibu, maaf, ini terbawa. Setelah Bapak Ibu pilih satu topik, misalnya ini contohnya di Merdeka Belajar, itu akan muncul modul-modul yang harus Bapak Ibu selesaikan. Contohnya di Merdeka Belajar itu ada 5 modul yang harus diselesaikan sebelum bertemu dengan aksi nyata. Next. Nah, di sini di SMK Muhammadiyah Satu Lendah kami mengusung motivasi Sami Samo. Ada yang tahu mungkin apa itu Sami Samo? Sami mawon. Sami Samo. Ada yang tahu? Nah, mulai hari ini kita akan giatkan Sami Samo. Ada? Sami Samo, ada yang tahu? Bu Ruri? Pak Anom? Apa? Sami Samo itu seharusnya, saya membahas seharusnya dulu, satu minggu 1 modul seharusnya, ya. Tapi karena kita terdesak oleh pengawasan yang sangat ketat, mi-nya diganti H. Jadi sebisa mungkin 1 hari atau bahkan 1 jam 1 modul. Bisa Bapak Ibu Guru? Nah, harapannya seperti ini Bapak Ibu. Harapannya dengan konsep Sami Samo ini yang seharusnya 1 minggu 1 modul, 1 hari 1 modul, bahkan kita pakai 1 jam 1 modul, ini bisa kita selesaikan dalam 1 minggu ini aksi nyatanya. Sanggup Bapak Ibu semuanya? 1 minggu ini mengerjakan minimal 1 aksi nyata, sanggup? Sanggup?
Jawabannya kita samakan, sanggup ya? Apa? Susahnya sanggup. Oke. Next Pak, next. Oke. Karena tadi udah sanggup ya kan. Kita isi Jamboard lagi di slide terakhir. Slide ketiga. Silakan diisi lagi Jamboardnya. Target tim saya, modulnya apa saja? Ini per kelompok ya yang isi, satu kelompok saja. Per kelompok, maaf, satu kelompok yang isi satu orang saja. Target tim saya, modul yang akan ditargetkan oleh tim Bapak Ibu. Lalu targetnya akan selesai hari apa dalam minggu ini. Oke? Coba, silakan. Oke, stop Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu mengisi itu, saya ada game sebentar buat ice breaking lagi. Coba Bapak Ibu sekarang semuanya berdiri dulu, biar fokus dulu. Ditinggal dulu HP-nya. Kita ada game sebentar. Bapak. Siap. Oke, games ice breaking kedua. Ayo, Pak Anot boleh berdiri dulu. Oke. Jangan ini ya. Oke. Kita akan bermain jengkol Bapak Ibu. Ketika jeng itu angkat tangan kanan Bapak Ibu. Ketika kol itu tangan kiri. Siap ya? Oke. Pertama kita coba dulu. Jeng. Kalau udah turun ya? Iya, masuk gini terus. Oke, pokoknya kalau udah jeng turun, kol turun gitu ya. Jangan diangkat terus. Oke, siap? Jeng, kol, jeng, kol, jeng, kol. Oke, udah siap ya? Oke, kita main. Jeng, kol, jeng, kol. Ulang. Pak Yuri nggak fokus ini. Nggak tahu kemana. Oke, siap. Siap. Jeng, kol, jeng, kol, jeng, kol. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Sabar ya Miku ya Allah. Oke, silakan dilanjut isi target tim Bapak Ibu. Dalam pengisian itu silakan Bapak Ibu buka modul dulu bersama dengan tim Bapak Ibu. Silakan buat kesepakatan. Tim Bapak Ibu itu akan menyelesaikan modul apa? Sampai apa maksudnya? Bebas milih. Ya, pokoknya targetnya tim saya misalnya tim Bu Ruri mau menyelesaikan modul tentang Merdeka Belajar minimal 2 ya Bapak Ibu. Minimal 2. Satu grup. Info modul yang agak mudah. Aksi nyata. Pendidikan inklusif itu umpan balik. Pakai Google Form, nanti kita screenshot. Enggak, ringan. Ribon? PMM? Jamboard. Di Jamboard yang slide ketiga. Coba silahkan
Bapak Ibu isi, buka modulnya dulu, Bapak Ibu lihat-lihat dulu kira-kira dari judul itu yang menarik Bapak Ibu dalam satu tim itu apa. Setelah melihat dari judul-judul topiknya, silahkan langsung per kelompok itu buat target. Kira-kira satu kelompok itu akan menyelesaikan topik apa. Minimal 2 topik ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya timnya Bu Ruri memilih Merdeka Belajar dan Pendidikan Inklusif misalnya karena banyak BK-nya kan. Nah, seperti itu. Atau misalnya sama BK, bimbingan konseling, itu banyak materi tentang bimbingan konseling. Bisa. Oke. Terus misalnya timnya Pak Haryadi itu boleh tentang profil Pancasila, boleh tentang proyek profil pelajar Pancasila, silahkan. Sambil dilihat jambornya, kalau bisa jangan sampai sama dengan tim lain. Kita ada 40 modul Bapak Ibu. Aku pengen ngisi loh. Anjir, rasa. Jadi dari 6 tim ini paling enggak ada 12 topik yang akan kita selesaikan minimal. Satu tim. 2 Pak, 2. Pokoknya 1 minggu ini harus 2. Bisa gonku bisa loro. Oke, sudah buat target dulu. Ini baru ada 5 tim yang ngisi, masih kurang 1 tim lagi. Timnya siapa ya? Oh bentar, ini TKJ itu menyelesaikan aksi nyata bersama komunitas praktisi Merdeka Belajar dan Pembelajaran Berdiferensiasi. Dikasih timnya ya, tim apa gitu? IPAS Matematika, BK Seni PKN, mau menyelesaikan apa? Jadi besok ya ada profil pelajar Pancasila, ada proyek profil penguatan profil Pancasila. Ada 2. Penak semua. Cuma ini. Raisa ngombe bener sih kek Pak. Raisa. Dikasih nama timnya, mapelnya, terus 2 modul yang akan Bapak Ibu selesaikan. Mudah itu, saya sudah mengerjakan. Proyek apa Pak? Pembelajaran SMK enak. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMK. P5 SMK. Sudah, Pak Arbi, tolong dibacakan Pak. Timnya siapa yang belum? Ada yang belum isi? Oh sudah, oh belum, itu tim bahasa. Tim bahasa itu dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa sampai bahasa Inggris. Wah, nomor 1 udah dipilih kabar. Apa? Merdeka Belajar. Abot loh itu padahal. Abot. Merdeka Belajar itu abot. Padahal. Ora ya. Abot ya Pak. Karena dia targetnya video. Kalau yang lain itu kayak umpan balik. SMK belum selesai Pak, saya baru dapat 2 materi. Oh iya, oke. Pertama ngisi tadi ada tim dari IPAS dan Matematika. Kelompok terbaik. Itu ada modul, ada topik Merdeka Belajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMK. Yang kedua ada TKJ Squad, kelompoknya Mbak Yuri ini. Apa ya? Ada mereka memilih topik Merdeka Belajar dan belajar pembelajaran berdiferensiasi. Oh, itu angel itu. Punyanya Saya udah buka. Pak Refleksi di diri itu loh, disiplin positif itu loh Pak. Enggak apa-apa. Terus Ringan ada itu tim loh. Isnuba dan Nah itu sejarah. baik, enggak apa-apa.
Gampang itu. Itu kan bisa Kurikulum buat Merdeka. enggak ya, umpan balik itu. Gampang ya. Enggak apa-apa. Apa? Makna kurikulum dalam pendidikan. Makna kurikulum dalam Kurikulum pendidikan. Merdeka. Di Zoom bisa itu. Makna kurikulum dalam pendidikan. Diginiin. Nah, tak anak kayak. Oh, ini Pak. Topiknya ada itu nyambung. Makna kurikulum dalam pendidikan. Ono ya? Lali ya. Kayaknya ada itu. Enggak ya, sedikit itu tuh. Tenang, aman. Yang diisi topiknya ya Bapak Ibu, jangan isi modulnya. Kemudian tim seni PKN dan juga iklim sekolah aman dan pencegahan perundungan dan kekerasan seksual. Baru Itu loh Bapak Ibu, tools online pemanfaatan untuk pembelajaran aktif itu juga itu juga menarik. Mohon maaf Ibu, Bapak yang mengisi ini kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu maksudnya Merdeka ini ya? Oh, yang paling atas. Bener kok ada. Ya, 2 modul. Bener kok, nggak apa-apa. Ya, parah sih. kemudian dari tim otomotif ada perencanaan pembelajaran SMK dan disiplin positif. Udah semua tuh? Dari tim bahasa ada kriteria ketercapaian dan tujuan pembelajaran. Kurang satu lagi, Ibu. Satu lagi, satu topik lagi. 2 topik ya, satu kelompok itu minimal 2 topik. Jika 3, Masya Allah, bagus sekali. Harus 1. Tim Ismuba sejarah juga kurang 1 lagi ya? Baru 1, silahkan. Boleh ditambahin 1 lagi? Nggak ada. Udah kok. Udah dihapus. Kurikulum Merdeka itu. Udah tak? Masih kurang di grup bahasa dan grup Ismuba. Ismuba. Oke, Bapak Ibu silahkan boleh diisi dulu. Sebelum kita masuk ke kiat-kiat khusus menyelesaikan aksi nyata. Kiat-kiatnya adalah apa ya? Hanya Pak Haryadi yang tahu. Terima kasih Pak Arbi. Baik, jangan di next ya. Itu terima kasih kalau di next. Baik Bapak Ibu, saya ingin sedikit sharing bagaimana agar bisa menyelesaikan hingga aksi nyata. Kalau Pak Haryadi, apa? Oh belum ya? Oh ya, saya kira sudah. Baik, pengalaman pribadi saya, coba Bapak Ibu membulatkan niat terlebih dahulu, itu yang pertama. Yang kedua, jangan anggap itu sebagai beban, tapi itu sebagai kebutuhan. Kalau segala sesuatu kita anggap sebagai beban, itu akan memberatkan kita. Tapi kalau tujuan awal kita adalah itu
sebagai kebutuhan kita. Kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari sana, itu akan terasa ringan Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu untuk install di HP Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Bentar Pak, lepas. Kenapa saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu menginstal di HP Bapak Ibu? Karena bisa fleksibel dibuka di mana saja. Contohnya, ketika Bapak Ibu ingin istirahat, ingin tidur, ya, silahkan buka aplikasi PMM itu buat melihat video-video di YouTube yang dicantumkan di aplikasi tersebut. Menarik Bapak Ibu, yang menjelaskan itu biasanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Jadi saya nggak masuk kalau di aplikasi itu. Karena penjelasan mereka itu benar-benar yang lugas, jelas, dan menarik. Bukan hanya sekedar seperti saya hanya menjelaskan seperti ini profil belajar Pancasila. Tidak, benar-benar dikasihkan contoh, pelaksanaannya seperti apa, pembelajarannya sebaiknya seperti apa, itu dijelaskan Bapak Ibu. Silahkan coba Bapak Ibu praktekkan langsung ya, buktikan perkataan saya itu apakah benar gitu. Oh, benar-benar menjelaskannya itu detail dan mudah dipahami, bukan dengan kata-kata yang susah dipahami. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, dalam pembuatan aksi nyata, jangan dibuat susah-susah. Contohnya, saya membuat aksi nyata Merdeka Belajar itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Saya hanya menggunakan aplikasi Canva, buat semacam PowerPoint, langsung di video. Dijadikan savingnya itu video, bukan tayangan slideshow, tapi tayangan video, kan bisa ya? Ya, jadi jangan susah-susah terus kita akan buat video yang kita harus tag video, minta pendapat satu-satu, itu tidak Bapak Ibu. Hanya yang penting itu dalam bentuk video yang bisa diunggah ke YouTube. Tidak harus kita tag video minta pendapatnya Bu Indah, Pak Martino, tidak seperti itu. Cara kita sharing harus misalnya workshop seperti ini, harus pembelajaran di kelas, itu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam unggah aksi nyata itu ada juga yang hanya meminta umpan balik dari siswa. Jadi misalnya, contohnya kalau kemarin itu saya membuat tentang siswa atau guru. Jadi umpan balik dari siswa atau guru, misalnya tentang pendidikan inklusif. Kemarin saya habis buat aksi nyatanya, itu saya hanya meminta pendapat dari Bapak Ibu guru tentang ringkasan materi yang saya pelajari dari modul-modul pendidikan inklusif itu. Ya, saya buat semacam ringkasan di PowerPoint, saya sharekan ke Bapak Ibu guru. Saya hanya ambil sampel 10 orang, 10 Bapak Ibu guru kemarin, karena minimal itu 5 itu udah cukup. Jadi umpan balik dari 5 guru itu sudah cukup membuat aksi nyata. Ya, setelah aksi nyata itu dibuat, misalnya kalau Bapak Ibu ingin hemat kertas, ya udah pakai Google Form. Google Form itu setelah Bapak Ibu mengisi, langsung di save PDF, kita kumpulkan, misal dari 5 guru kita kumpulkan menjadi 1, langsung kita upload di aksi nyata itu. Ya, jadi jangan rumit-rumit Bapak Ibu dalam membuat aksi nyata itu. Saya kadang kalau sharing, wah memang aksi nyatanya. Kalau Bapak Ibu sudah terjun ke aksi nyata, sebenarnya tidak ada susah sama sekali. Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Yakin, silahkan dicoba. Itu sangat mudah sekali, tidak ada mengganggu waktu Bapak Ibu guru. Ya, misalnya ada waktu luang 10 menit, bisa dibuat. Nggak waktu lama. Saya yakin ya, jika niat sekali, misalnya kita benar-benar ada jeda ngajar 1 jam aja, 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, itu cukup Bapak Ibu sampai selesaikan aksi nyata. Ada yang mau ditanyakan? Bu Ruri? Tidak ada.
Belum, baik. Pak Fajar, ada yang mau ditanyakan? Bu Nurul? Tidak ada. Apa? Tidak ada ya? Baik. Itu 4 kiat-kiat dari saya. Yang selanjutnya, dalam proses PMM ini, saya dan Pak Arbi akan melakukan pendampingan. Sebelum saya lakukan pendampingan, silahkan Bapak Ibu Guru tentukan ketua kelompok dari tim Bapak Ibu. Karena jangan memilih saya dan Pak Arbi, karena kami yang akan melakukan pendampingan. Baik, silakan. Saya beri waktu 2 menit untuk menentukan ketua. Ketugasan ketua. Pak Yuri sendiri ketuanya. Ya. Pak, boleh ditulis di Google Jamboard slide 4 ketua. Atau di ini aja Pak, di komunitas praktisi. Oke, sudah dapat? Oke, sudah. Silahkan, boleh dituliskan di grup komunitas praktisi. Ketua kelompok IPAS dan Matematika, misalnya Pak Haryadi atau Bu Dalmini atau Bu Septi. Kelompok bahasa, misalnya Bu Rina, misalnya. Oh, tidak boleh. Bu Daliam tidak boleh jadi ketua. Bu Daliam cukup menjadi anggota. Ya, monggo. Pokoknya Bu Daliam, Pak Arbi, saya nggak boleh jadi ketua. Apa? Parah. Sambon? Timnya siapa Pak yang belum mengirim? Atau Bapak Ibu bisa melakukan poll di grup komunitas praktisi, ditulis nama-namanya. Misalnya Bu Ruri, Pak Putri, semuanya aja Pak, dibikinin satu-satu. Nang anu lho, nang WA. Di WA itu Pak bisa pakai polling, poll. Polling. Nanti bisa milih nih ketuanya siapa. Oke, silahkan. Saya akan menyelesaikan jam 15.45 ya Bapak Ibu, sesuai dengan undangan. Jadi harap bersabar. Iya, sabar, Dek. Wih, langsung menang, Pak. Sih aku rasa enggak. Silakan, sudah dibuatkan polling di grup, itu akan menjadi ketua nanti. Bahasa dibuatkan. Oh ya ini. Oh ya. Sejarah Ismuba. Jangan milih saya ya. Ismuba sama apa ini? PJOK. Berarti Pak Martino. Pilih kelompoknya sendiri-sendiri ya, jangan milih kelompok orang lain. Pak Arbi, yang TKC mana? TKC dulu. Kita tawarin dulu. Oke, silahkan. Bu Nova jangan dijadikan ketua ya, Ibu-ibu.
Bu Nova, Pak Denny, Bu Zul jangan dijadikan ketua. Silakan. Mereka akan otomatis mengerjakan insya Allah. Oke, stop. Stop ya, sudah terpilih ya. Jangan milih kelompok lain ya. Ini hanya kelompok masing-masing. Oke, Pak Arbi boleh dibacakan ketua kelompok per tim. Iya, nggak boleh. Hanya boleh memilih kelompoknya. Saya akan bacakan hasil polling. Yang pertama dari tim IPAS dan Matematika, itu secara mutlak terpilih Bapak Haryadi sebagai ketua. Ya, tepuk tangan Pak Haryadi. Siap-siap ya. Dimarahin. Terus selanjutnya Pak. Untuk otomotif belum bisa ditentukan soalnya belum pada memilih. Silakan pilih. Pak Ano milih. Di WA. Di WA sudah milih. Sudah Pak. Belum ada angkanya. Sudah, tapi Pak Ano, Pak Agung, Pak Haryadi ya, Pak Agung ada Pak Haryadi sama Pak Haryadi Nggak ada. nggak bisa Masuk. Oh, Pak Ano belum masuk grup Pak. Pak pilih 2, Pak Fajar dan Pak Ano, pilih salah satu aja Pak. Jangan semuanya dipilih, nggak selesai nanti. Siapa? Di Siapa? grup WA Pak. Di grup WA otomotif. Udah? Nah, ini tetap menang itu Pak. dan tinggal 1 suaranya milik Pak Onot, tapi sudah menang Pak Joko. Jadi di grup otomotif ketuanya adalah Bapak Pak Joko. Baik, tepuk tangan. Selanjutnya Kemudian untuk grup seni dan PKN GK. itu terpilih Bu Nuri sebagai ketua kelompok. Selamat, tepuk tangan. Yang bahasa siapa tadi? Yang bahasa itu ada Ibu Rina Mafisa sebagai kelompok. Baik, tepuk tangan Bu Rina. Bu Zul atau Bu Tapi Nova. ada persyaratan tertentu, jadi tidak bisa. Yang terpilih adalah Ibu Rina Mafisa. Nah, baik. Terakhir TKC? Sejarah Ismuba itu ada Oh iya, masih naik turun. naik turun. Seimbang. Pak Joko jangan milih di Ismuba Pak Joko. Ditarik Pak, ditarik bisa, di unklik. Ya. Siapa Pak? Sementara ada Ibu Ipung. Wah, tepuk tangan. Baik, yang terakhir timnya. Yang terakhir ada Wah, jreng. Timnya TKC. Ya. Pilihannya adalah Pak Pak Agung Agung. Biraja. Ya, tepuk tangan pendatang. Baru datang langsung jadi ketua, Masya Allah sekali. Pak Agung, Pak. Jelasnya dia itu. Pak Agung Fix mutlak. Kayak mungkin itu tuh Bu. Yeah. Ketuanya saya ulang tadi, IPAS dan Matematika ketuanya Pak Haryadi. Baik. Otomotif Pak Joko. Pak Joko. BK Seni dan PKN itu ketuanya Bu Nuri. Nuri. Kemudian bahasa itu Bu Rina. Surina. Sejarah Ismuba PJUK itu Ibu Ipung. Dan yang terakhir Terakhir, adalah Pak Pak Agung. Agung. Bisa Pak Widi, bisa Pak Rajo. Bagus. Siap ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Arbi. Oke. Nah, ini sebelum kita ke penutupan Bapak Ibu, jadi kenapa kok kita buat ketua? Jadi selama 1 minggu ini Bapak Ibu, kami akan melakukan pendampingan pengerjaan PMM.
Jadi saya minta tolong dengan sangat, silahkan Bapak Ibu dalam 1 minggu ini silahkan mengerjakan PMM. Kemarin kita diskusi contoh dari sekolah lain itu hari Jumat itu menyelesaikan aksi nyata. Jadi sebisa mungkin hari Jumat ini silahkan setelah anak-anak pulang sekolah, silahkan Bapak Ibu bisa diskusi membuat aksi nyata. Jadi tidak perlu hari Sabtu harus masuk untuk membuat aksi nyata. Silahkan hari Jumat ini selesaikan untuk aksi nyata. Minimal 2 topik. Pertanyaan pertama, jika Bu, tim saya, tim Bu Ruri misalnya, Bu, tim saya ada 5 orang, 5 anggota, harus menyelesaikan 2 topik. Itu boleh tidak? 3 topik A, 2 topik B, boleh. Yang terpenting dalam penyelesaian 2 topik ini, 1 tim itu harus menyelesaikannya. Perkara 3 orang topik A, yang 2 orang menyelesaikan topik B, boleh. Tapi akan lebih bagus lagi jika 5 orang ini menyelesaikan 2 topik dalam sekaligus. Itu pertanyaan yang pertama. Sudah terjawab nggih? Terus, selama 5 hari ini, saya dan Pak Arbi akan melakukan monitoring dengan ketua. Pokoknya tanggung jawab ketua, bagaimana caranya anggotanya harus minimal membaca modul, menyelesaikan modulnya. Besok Jumat bisa dikerjakan bersama membuat aksi nyatanya. Terjawab nggih Pak? Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketua mengeluh, apa iki kok doyak terus karo Pak Arbi iki, dengan kata-kata yang tidak enak misalnya. Jangan sampai mengeluh seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Bapak Ibu? Tidak ada? Besok boleh. Silakan Bapak Ibu boleh hubungi saya atau Pak Arbi dalam penyelesaian PMM ini. Jawaban ditulis. Targetnya Bapak Ibu 1 minggu ini selesai 2 topik, tapi harapannya ke depannya itu 1 bulan 1 topik. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Ya, karena kita itu akan ada monitoring dari mana Pak? BPVMPV tanggal 3 Bapak Ibu, tanggal 5 atau 6 seperti itu. Jadi harapannya kita itu tanggal 3 sudah ada peningkatan. Jangan sampai ketika beliau sudah kunjung ke sini tapi kita masih stuck di tangga nomor 1. Ya, sebisa mungkin kita sudah menuju tangga nomor 3 atau nomor 4 seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan mungkin? Tidak ada? Baik, saya cukup. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, itu dari saya sendiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mata patung. Ya, materi yang sangat menarik yang telah ditampilkan oleh Ibu Presi. Kita beri tepuk tangan kembali untuk Ibu Presi. Menginjak acara yang ketiga yaitu lain-lain. Mohon Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Pak Joko, ada yang mau ditanyakan sebagai ketua? Kunci jawaban disimpan. Oh. Moga Pak Yuri kalau ada Usul. Jawaban disimpan. Usulan dari Pak Yuri karena ini adalah kerja kelompok. Jadi mungkin bisa kembali ke siswa seperti siswa dulu. Jadi bagaimana caranya kelompok itu bisa jalan? Mungkin kalau ada teman yang nggak bisa jalan bisa digendong seperti itu mungkin coba. Kita Pak Yuri dengan cara mungkin
Jawaban ditulis, kunci ditulis. Oke, ini terkait topik itu kan per kelompok udah punya topik sendiri-sendiri pilihannya. Nah, biar ini kan saya baca dari yang slide pertama tadi biar rapot tentunya tinggi cepat gitu kan. Nah, itu walaupun beda topik itu jawaban tetap bisa. Jadi ketugasan yang topik yang dipilih dijalankan. Tapi ketika ada jawaban dari topik-topik yang lain, alangkah baiknya kelompok yang lain yang tidak sesuai topik itu tetap mengerjakan yang lain. Jadi semuanya naik semuanya gitu loh. Ya. Tadi habis kelompoknya udah berhasil, habis itu dibagikan ke teman-teman yang lain. Maksudnya Pak Yuri seperti itu. Ya nanti kalau kita bisa menjawab 2 soal, tadi dikalikan 4 kelompok, jadi 8 topik. Nah, kalau bisa semua guru bisa mengerjakan 8 topik itu, ya nanti rapot sekolah bisa meningkat. Mungkin bahasanya seperti itu tadi dari Pak Yuri. Tapi yang paling beruntung itu sebenarnya Ibu Julia. Ibu Julia itu paling beruntung karena tadi harus 2 topik, padahal Ibu Julia sudah punya 1 topik di rumah. Pak, sorry Pak. Kayaknya yang di timnya Bu Nurul, yang di tim Ismoba kayaknya diganti deh. Soalnya Bu Ipung itu belum punya PNM, Pak. Kalau diganti Bu Nurul ya piye? Soalnya Bu Ipung ki rung duwe belajar ID yo. Oke, masukan satu lagi Bapak Ibu. Sedikit masukan, mungkin ini buat tim Ismoba sejarah sama PJUK. Nah itu tadi kepilih Ibu Ipung sebagai ketua kelompok. Nah itu ternyata ada permasalahan. Permasalahannya adalah di akun belajar ID. Ternyata Ibu Ipung belum ada akun belajar ID. Jadi ketuanya kita bisa tambahkan, bisa ditulis mempolling ulang di WA. Monggo silakan. Berarti pilihannya ada Pak Martino, ada Bu Nurul. Yang saat ini ada aja ya. Soalnya berarti tinggal Pak Martino atau Bu Nurul, silakan pilih. Ya Pak, coba yang ini pilih. Aku pilih dulu. Oh, saya masih. Bentar. Oke, silakan Bapak Ibu, monggo. Pendo perang. Ya masih skornya 2-2. Siapa yang mau cetak skor lagi? Sudah di? Sesuai polling yang jadi adalah Bu Nurul ya? Ibu Nurul. Bu Nurul ya? Selamat Ibu Nurul bisa jadi ketua kelompok di grup PNM ini. Enggak ya, 4-1. Ada polling baru. Paling bawah. Skor sementara 6-2 itu cukup telak. Menang 1 sekarang lah. Nah, sepakat ya Pak Martino, Bu Bre, Bu Ipung, ketuanya adalah Ibu Nurul Hidayah Puji Lestari. Beri aplaus kepada Ibu Nurul sebagai ketua baru. Ada yang ingin ditambahkan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, memasuki acara yang keempat yaitu penutup. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara pada siang menjelang sore, sudah sore. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja yang saya ucapkan menyakiti Bapak Ibu
sekalian saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.